Bentar. Ini udah on cam semua belum? 1, 2, 3. Udah. Oke. Nah, acara selanjutnya yaitu Nah, ini nih sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti yang berupa penjelasan materi webinar yang mengusung tema mengintip data YouTuber Indonesia yang akan dijelaskan oleh Kang Aib Hidayatullah. Nah, sesi ini akan dipandu oleh Ari Wijaya selaku moderator. Kepada Ari, dipersilahkan. Terima kasih Kak Els. Saya Ari Wijaya, Statistika 56, selaku moderator akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Kang Aib Hidayatullah Estat. Kang Aep lahir 25 November 1991 di Bekasi, beragama Islam dan alamat di Cikarang, Bekasi. Beliau merupakan lulusan Statistika FMIPA IPB tahun 2015. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi Statistician and Application Developer PT Ganesha Cipta Informatika tahun 2013 sampai 2015. Lalu pernah juga menjadi Assistant Manager Customer Value Management PT AJ Squash Life tahun 2015 sampai 2017. Dan dari 2017 sampai sekarang sebagai Senior Data Analysis di Starcore Analytics. Nah, itu dia tadi CV dari pemateri kita. Selanjutnya kita sapa pemateri kita dulu ya. Halo Kang Aep. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan sehari-harinya apa, Kang? Kebetulan masih ada kerjaan di Starcore gitu ya. Dan alhamdulillah memang dari sebelum pandemik kerjanya kebanyakan di rumah. Jadi Starcore itu kantornya kan di Bogor ya, di Panduraya. Jadi dulu sih paling seminggu sekali ke kantor, kalau enggak ke Jakarta. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan di rumah gitu ya. Jadi ya paling kesibukannya belajar, baca-baca artikel data analitik, ya seperti itu. Oke Kang, langsung aja sekarang untuk sesi penyampaian materi. Jika ada pertanyaan dari kakak-kakak atau teman-teman semua, bisa disampaikan selama penyampaian di room chat ya. Untuk Kang Aep, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya cek suara saya jelas ya? Jelas Kang, alhamdulillah jelas. Oke, saya izin share screen kalau gitu. Nah ya, kalau misalnya nanti ada yang bertanya, ini materinya bisa di-share enggak gitu ya. Ini saya langsung share saja. Mana ya? Chatnya mana ya? Chat. Oh, kok chatnya hilang? Nggak ada. Oh, saya jarang pakai Zoom soalnya. Nah, ini dia. Everyone. Kalau yang mau ambil datanya atau materinya dan skripnya di sini ada semua. Jadi ini GitHub saya. Kalau mau lihat-lihat materi-materi yang lain yang sudah pernah saya coba buat, silahkan lihat-lihat di sana. Oke. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada panitia sudah memberikan kesempatan pada saya untuk
sharing gitu ya. Ini bukan mengajari tapi sharing tentang apa yang sepertinya menarik menurut saya gitu ya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Cici. Halo Bu Cici, lama nggak ketemu Bu. Halo, Mas Aep. Alhamdulillah, tambah makmur aja kayaknya nih. Alhamdulillah. Iya, lama nggak ketemu ya. Terakhir saya ke Bogor itu ke kampus ke Baranang Siang tanggal 14 Maret dan 16 Maretnya mulai WFH. Wah, pas Jadi banget begitu tuh. pulang dari Bogor langsung WFH. Biasanya menongol terus sama Pak Bagus. Ya, kebetulan juga sekarang masih ada bukan beberapa sih. Ya, satu proyek sama Pak Bagus, kemudian juga lagi garap buku juga. Alhamdulillah, pokoknya terus berkarya ya, Mas Aep. Nanti aku Salam. ikut belajar. Siap, Bu. Ya, terima kasih juga pada teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman ya, karena angkatan kita nggak terlalu jauh lah ya. 10 tahun. Saya angkatan 2009, angkatan 46, lulus di 2015, jadi 11 semester. Kalau ada yang nanya, kok 11 semester, Kang? Gitu. Atau Mas? Gitu ya. Jadi di semester, waktu saya semester 7 ke 8 itu PL. Kalau sekarang nggak salah itu di 6 ke 7 kalau nggak salah ya. Kalau saya 7 ke 8 PL-nya. Nah, di semester 8 saya diminta lanjut sama bos saya di sana di PT Ganesha Cipta Informatika. Lanjutkan karena kebetulan waktu itu masih ada proyek yang berjalan, katanya sekalian belajar, sekalian ngerjain skripsi, tapi ya skripsinya terbengkalai selama 3 semester. Nah, selama 3 semester itu juga saya ada satu proyek besar bersama Pak Bagus juga waktu itu, membuat atau melakukan analisis untuk propensity model. Jadi kita membuat model untuk memprediksi kira-kira siapa yang kalau ditawari promo bakal mau ambil gitu ya. Terus saya pindah ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life di tahun 2015 gitu ya. Sebagai customer value management sebagai bisnis analis di divisi customer value management telemarketing mereka. Ya, di sana lebih banyak bikin laporan bulanan, dashboard, terus progress sales gitu ya. Kemudian di Juli 2017 saya pindah, Agustus lebih tepatnya, sebagai senior data analis di Starcall Analytics. Ini konsultan ya, perusahaan konsultan, dan alhamdulillah di sini saya banyak banget dapat pengalaman, beberapa proyek besar gitu ya, termasuk ada di Telkomsel, ada di bank gitu ya. Dan sekarang proyek yang sedang ditangani, proyek utama adalah loyalty member dari sebuah produk susu bayi gitu ya. Jadi di sana saya melakukan analisis, utamanya segmentasi dan campaign. Nah, buat teman-teman nanti yang misalnya mau tanya-tanya, ada kebutuhan untuk misalnya saya tanya khususnya terkait analitik, dan saya lebih sering menggunakan R gitu ya. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya silakan ke email saya langsung atau nanti minta nomor saya ke panitia. Terus saya juga tergabung di komunitas belajar R Indonesia gitu ya. Komunitas R Indonesia. Jadi teman-teman yang mau gabung silakan, kalau yang punya Telegram cari aja namanya belajar GNUR Indonesia, atau linknya ini https://t.me/GNUR Indonesia. Di sana banyak master R yang jauh lebih jago dari saya, yang siap bantu teman-teman kalau misalnya ada kendala, misalnya pas analisis ada error atau
tanya sintaks silakan aja. Oke, itu sekilas tentang saya. Jadi kali ini saya akan berbagi ya apa yang sudah saya lakukan kemarin. Saya kasih judul mengintip gitu ya. Kalau mengintip kan sedikit aja ya, jadi nggak banyak-banyak gitu. Mengintip data YouTuber Indonesia. Nah, saya begitu share poster yang dari GSB, langsung banyak tuh yang nanya ke saya boleh ikut nggak? Saya boleh ikut nggak? Sayang sekali ini nggak bisa saya bilang, khusus mahasiswa statistik. Kalau live streamingnya ada nggak? Nggak tahu. Coba saya tanya, ternyata nggak ada juga. Mungkin nanti di recording ya kalau nggak salah. Ya. Mungkin nanti ya minta infonya kalau sudah diupload, saya kasih ke teman-teman saya juga. Karena banyak yang mau ikutan. Ada yang bilang, iya ini materinya milenial banget nih, kekinian banget kata gitu ya. Oke. Jadi backgroundnya kenapa saya pilih materi ini? Sebelum kemarin Mbak Else yang kontak saya. Iya. Jadi sebelum Mbak Else kontak saya itu seminggu sebelumnya saya ada ide gitu ya. Kebetulan saya baru bikinnya sih lama channel YouTube. Jadi udah sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi nggak diisi video gitu. Belum saya upload, belum bikin video. Baru 1 videonya. Nah ini ceritanya saya konsepnya untuk ya semua yang berkaitan tentang R, analitik gitu ya, yang pernah saya pelajari. Jadi saya mau share di sini. Nah begitu saya buka-buka YouTube, ya sering sih sebenarnya dari dulu buka YouTube, tapi begitu kemarin lihat, saya perhatikan kok kayaknya ada yang menarik gitu ya. Jadi saya sering lihat-lihat, ya biasa begitu buka YouTube kan ada berandanya gitu ya. Ya mohon maaf, ini video di beranda saya yang sering saya lihat. Dan saya nggak ada endorse ya, tapi saya suka banget sama satu channel ini, Deddy Kobuser, yang biasanya pembahasannya cukup menarik gitu. Nah, ketika melihat akunnya atau channelnya Deddy Kobuser ini, saya lihat banyak sekali video dan masing-masing video ini ada angka-angka teks-teks gitu ya. Dan menurut saya ini ting gitu ya, ada aha gitu. Nah, ini data nih saya bilang gitu. Nah, sebagai seorang data analis, sebagai seorang statistisi, dan juga mungkin sebagai aspiring data scientist, mungkin teman-teman yang mau jadi data scientist harus mulai menggali kreativitas ya. Jadi kalau sebagai data scientist itu harus menggali kreativitas. Sama, saya juga masih belajar. Nah, dengan melihat itu saya lihat, nah ini kayaknya ada yang mungkin bisa menemukan sesuatu yang menarik dari sini. Akhirnya saya coba cari di Google ya, karena kalau dari YouTube-nya sendiri masih agak terbatas gitu, karena ada data yang saya ingin dapat tapi di YouTube-nya kan nggak mungkin ada gitu. Akhirnya saya coba cari di Google, saya dapat ketemu web ini, ID noxinfluencer.com. Ternyata di situ ada YouTube channel rank. Nah, di sana ada top 250 channel atau influencer lah kita bilangnya ya. Jadi ada 250 channel di sana yang salah satu datanya itu menunjukkan atau menampilkan besaran penghasilan mereka. Nah, ini biasanya jadi penasaran nih kalau yang sering buka YouTube atau yang sudah kenal dengan AdSense gitu ya. Kira-kira berapa sih influencer ini dapatnya tiap bulan gitu. Apalagi kemarin ada berita mengalahkan Atta Halilintar, Baim Wong penghasilannya sekian per bulan gitu ya. Wah, ini menarik nih. Zaman sekarang anak SD aja ditanya sama Pak Jokowi mau jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Artinya memang cukup menarik gitu dunia YouTuber ini. Nah, di noxinfluencer.com ini saya ambil datanya untuk mendapatkan channel ID di situ. Jadi di situ ada nama Atta Halilintar, Ricis dan seterusnya. Di sana sebenarnya ada link untuk ke channel mereka. Jadi saya scraping atau kalau di sini namanya crawling.
Jadi kalau crawling ngambil dari HTML-nya ditarik langsung kalau crawling itu kan berarti dicakar-cakar gitu ya. Saya ngambil tipis-tipis gitu, gali-gali gitu. Dapatlah channel mereka, kategori channelnya dan seterusnya. Kemudian yang di detailnya di sebelah sini ini ada yang paling menarik ini sebenarnya. Ya, besaran penghasilannya perkiraan per bulan atau ini kalau di sini setiap video ini range-nya. Jadi per bulannya mereka dapatnya kira-kira berapa sih gitu ya. Ini Atta Halilintar aja saya ngambil di minggu kemarin kalau saya ini screenshotnya. Seminggu yang lalu ya masih di atas sekitar 1 M gitu ya per bulan. Ada yang jadi sangat tertarik sekarang setelah melihat ini. Ya. Yang penting membagikan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jangan yang macam-macam lah gitu ya. Saya jujur kalau lihat video YouTube gitu nggak terlalu suka yang ngeprank gitu ya. Nah, dari 250 channel ini akhirnya saya dapat 246 channel ya. Jadi begitu saya ambil ininya ternyata ada beberapa channel yang subscribernya banyak gitu ya. Mereka makanya masuk ke top 250 karena ini berdasarkan subscriber. Tapi ada saya yang ambil contoh ada satu channel yang sama sekali nggak punya video. Tapi subscribernya banyak banget. Mengalahkan yang videonya banyak gitu ya. Padahal mereka nggak ada video satupun. Atau saya nggak tahu apakah videonya di private atau seperti apa. Tapi begitu saya lihat channelnya berandanya nggak ada satupun video. Tapi subscribernya banyak gitu ya. Dan jadinya di sini. Tapi di sini nggak ada informasinya jadinya. Jadi begitu saya tabrakin datanya gitu ya. Nggak ketemu. Akhirnya ya udah saya buang. Nah itu cara ngambil datanya juga kalau pakai R, Google sebenarnya menyiapkan atau menyediakan YouTube Data API. Jadi kita bisa pakai package Tuber, ya, kalau di R. Kemudian kita ambil datanya melalui API ini. Nanti kalau teman-teman yang penasaran gimana caranya, silakan googling aja. Banyak tutorialnya di, saya lupa sih webnya. Tapi tinggal cari aja package Tuber tutorial gitu. Oke. Ini yang tadi, ini beberapa baris pertama dari data yang saya dapetin sudah diolah gitu ya. Ini ada channel ID, channel title. Title ini dari apa yang tampil di YouTube-nya. Kemudian channel name ini saya edit ya dari sini supaya nggak terlalu panjang. Misalnya Atta Halilintar ya udah Atta Ricis ya, Ricis official Ricis dan seterusnya. Untuk kebutuhan visualisasi nanti. Kemudian kapan mereka bergabung atau channelnya dibuat. Ya. Kapan channel mereka dibuat. Mungkin mereka sudah punya email Gmail-nya lama, tapi seperti saya Gmail sudah lama gitu ya, udah bertahun-tahun, tapi baru buat channelnya setahun yang lalu. Jadi saya baru 2019 gitu ya, 2019-2020. Kemudian saya hitung usia channel sampai dari publish ad ini ke tanggal sekarang di minggu kemarin berapa tahun gitu. Ternyata Atta Halilintar sekitar 6 tahun dan seterusnya. View count ini secara total channel itu berapa view-nya? Ternyata udah sekitar 2,8 miliar. Ria Ricis 3 miliar. Dan seterusnya ya. Subscriber, video count-nya, dan seterusnya. Kemudian yang ini, dari Nox Influencer tadi, saya dapatnya kan kisaran ya. Misalnya ini ada 1M sampai 3M, 3,5. Maka saya buat variabel penghasilan bulanan itu rata-rata dari sini. Ini tambah ini bagi 2. Kemudian penghasilan per video tadi terus juga ada paparan. Ya. Oke. Nah, dari data itu apa sih yang bisa kita lihat gitu ya? Yang pertama pasti begitu kita dapat data kita harus pahami datanya itu apa.
Dan kebetulan karena saya sendiri yang bikin, jadi sebagian besar saya ngerti lah ini datanya maksudnya apa. Mungkin ada beberapa data juga yang saya nggak terlalu ngerti karena bukan spesialisasinya di sosmed gitu ya, bukan YouTuber profesional. Oke, visualisasi yang pertama karena tadi sudah ada kolom kategori ya. Jadi dari Nox Influencer sudah membagi channel-channel tersebut menjadi kategori gitu ya. Jadi kategorinya itu ada hiburan, game, blog, dan orang, musik, dan seterusnya. Ternyata yang paling banyak ini kategori hiburan. Artinya orang Indonesia senang sama hiburan, butuh hiburan gitu ya. Mungkin ditambah lagi dengan pandemi seperti ini ya, channel-channel hiburan biasanya makin banyak dilihat gitu ya. Tapi kalau dilihat channel pendidikan ya lumayan sedikit lah ya. Bukan lumayan banyak, lumayan sedikit gitu. Oke. Nah, channel yang perjalanan dan acara ini kecil banget, mungkin cuman 2 kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau mau apa namanya? Kalau teman-teman ada yang mulai berpikir kayaknya jadi YouTuber asik juga gitu ya. Mungkin dari sini teman-teman bisa coba bikin konsep. Kalau dari sini kira-kira saya kalau mau bikin channel enaknya kategori yang mana nih gitu. Saya nggak akan nyebutin baiknya yang mana, silakan teman-teman pilih sendiri sebagai statistisi, calon statistisi. Coba dari visualisasi ini kira-kira mana yang peluangnya paling bagus. Nah, lihat silakan probabilitas gitu ya. Oke, yang paling banyak dari jumlah subscriber ya kita tahu Atta Halilintar paling banyak, Ria Ricis seminggu kemarin masih yang kedua, kemudian Just No Limit ini Just No Limit kalau nggak salah game, Rans ini Raffi Ahmad gitu ya, Gen Halilintar, Trans 7 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang tadi ini dari sini visualisasinya bisa berupa bar chart, tapi bisa juga berupa word cloud. Kalau teks ya, biasanya teks itu dibuat dalam bentuk word cloud supaya lebih menarik. Nah, semakin besar ukurannya, maka itu yang lebih tinggi subscribernya kalau di sini. Ya, kita lihat Atta paling gede, Ricis. Nah, ini saya nggak lihat. Nah, ini Just No Limit, kemudian Gen Halilintar. Sama sih, cuma kalau di sini kita nggak bisa lihat. Kalau yang bedanya sedikit gitu ya, bedanya cuma sedikit, mungkin kita agak susah. Ini mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi misalnya katakanlah Atta dengan Baim ini bisa jelas kita bilang bahwa Atta paling lebih tinggi daripada Baim Paula gitu. Nah, kita lihat usia channelnya gitu ya, berdasarkan kategori. Ternyata channel hiburan ini yang paling tinggi. Ya, ini histogram. Jadi kalau dilihat yang ini kan usianya ya, usia channel udah berapa lama gitu ya channelnya. Kemudian di sini banyaknya channel. Nah, channel yang paling banyak itu di hiburan ya, di kategori hiburan itu di sekitar 5 tahun. Ya. Jadi channel-channel yang hiburan ini kebanyakan itu di 3, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 3 sampai mungkin di sini 7 ya. 3 sampai 7 tahun nih. Berarti mereka sudah lama juga gitu ya. Yang lain masih kecil-kecil nih. Baru mungkin ini malah walaupun udah agak lama 5 tahun tapi sedikit banget, ini cuma 1 atau 2 gitu ya. Ini mencil sendirian di pendidikan, ini hampir 3 tahunan sepertinya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat dari penghasilan ya, ini rata-rata penghasilannya. Jadi ini lebar histogramnya per batang ini 500 juta. Jadi kalau dari hiburan ini sekitar 0 sampai 250 juta ini yang paling banyak. Kemudian di sini 250 sampai 750 juta dan seterusnya gitu ya.
Oke. Ya bisa lihat sendiri ya nanti di. Kemudian dari total view ya berapa banyak ditonton di channel tersebut, sama hiburan yang memang paling banyak tadi kita sudah lihat. Ini miliar ya. Jadi ada 30 miliar. Ini sekitar ini 0, ini 1. Jadi ini kebanyakan di hiburan ini 1 miliar view gitu ya. Jadi sekitar 30 channel ini sudah sebanyak 1 miliar view. Oke, nah dari 20 channel teratas tadi dari berdasarkan subscriber, saya coba lihat nih. Kalau misalnya di saya agak terhalang sama ini. Kalau kita lihat berdasarkan banyaknya video. Jadi dari 5 yang paling atas yang paling banyak subscribernya, banyaknya video siapa sih yang paling banyak gitu ya. Ternyata Raffi Ahmad ini Rans videonya paling banyak gitu. Walaupun memang subscribernya bukan yang paling banyak, dia keempat. Tapi dia videonya paling banyak upload. Terus kalau berdasarkan view, ternyata Ricis yang paling banyak viewernya. Ya. Bukan subscribernya, tapi viewernya. Oke. Tapi sekali lagi ini hanya diambil 5 baru saya urutkan. Mungkin kalau di sini ada yang lebih banyak lagi, misalnya seperti Indosiar mungkin ya mak-mak yang sering nonton Indosiar gitu ya dan seterusnya. Oke, nah saya coba buat atau melakukan beberapa metode statistik gitu ya. Jadi kita kan punya beberapa variabel numerik tadi ya. Jadi ada average view per channel, subscribernya ada berapa, terus usia channelnya, total view-nya, total video yang diupload, penghasilan bulanan, penghasilan per video kira-kira, kemudian paparan. Nah, saya coba lihat mana sih yang berkorelasi gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini nilai-nilai koefisien korelasinya. Ya, ini 0,3 korelasinya. Yang sebelah kanan ini p-value-nya. Ya. Nah, hipotesisnya, kalau hipotesis itu kan biasanya H0-nya yang tidak berkorelasi ya, atau rho-nya 0, kemudian hipotesis alternatifnya ada korelasi, atau rho-nya tidak sama 0. Dengan signifikan level atau taraf nyatanya 5%. Nah, yang merah ini yang tidak signifikan. Ya. Jadi ini nggak ada korelasi ini antara average view dengan subscriber count dengan usia channel dan dengan view count. Ya, tapi yang biru-biru ini signifikan dengan taraf nyata 5%, gitu ya. Jadi lihat, ingat ini ya. Nah, ini akan kita gunakan di slide berikutnya. Nah, ini yang karena ini merah, berarti ini tidak signifikan. Ini yang saya silang. Ya. Nah, kalau kita lihat scatter plotnya, tadi yang saya pilih beberapa variabel yang tidak signifikan, misalnya antara usia channel dengan subscriber count, dengan jumlah subscribernya. Tadi korelasinya sebesar minus 0,12, ini hampir 0 sebenarnya. Ya. Kita lihat sebarannya, ternyata memang nggak ada pola gitu ya. Kalau di sini agak sulit melihat polanya gitu. Tapi dengan melihat scatter plot penghasilan per video terhadap paparan, tadi paparan ini nih, korelasinya hampir 1 nih. Ya. Mungkin ini 0,99 sekian lah. Tapi mendekati 1, akhirnya ya saya tulis 1,00. Kita lihat semakin naik penghasilan per videonya, paparannya juga naik. Atau mungkin ini kebalik gitu ya. Karena korelasi ya kita nggak tahu mana yang mempengaruhi yang mana. Tapi kita bisa katakan bahwa
paparan mempengaruhi penghasilan per video gitu ya. Biasanya gitu ya. Kalau kita semakin banyak kerja berarti penghasilannya semakin banyak gitu. Oke. Yang kedua, berikutnya saya coba lakukan analisis komponen utama karena ada tujuan berikutnya di akhir yaitu adalah clustering gitu ya. Metode analisis clustering. Jadi karena tadi variabelnya banyak yang berkorelasi gitu ya. Sehingga nantinya ini akan berpengaruh, maka kita harus lakukan analisis komponen utama atau principal component analysis PCA ya. Sorry. Jadi PCA ini salah satu metode untuk mereduksi dimensi data. Jadi misalnya kita tadinya punya 100 variabel, kita nggak mau pakai semuanya, gitu ya. Kita ingin pakai mungkin sekitar 10 aja yang memang memberikan informasi cukup banyak, gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah kuliah APG gitu ya, analisis peubah ganda, ini di bukunya Pak Macik dan Pak Made menyebutkan bahwa PCA ini untuk salah satu cara atau metode untuk mendapatkan gugus peubah gitu ya, kolom-kolom yang lebih kecil jumlahnya atau banyaknya, lebih sedikit gitu ya, tapi masih tetap mampu mempertahankan informasi yang ya mungkin sebagian besar informasi masih ada di sana gitu. Kalau kita pakai semua variabel kan berarti semua informasinya kita punya. Tapi kalau kita buang sebagian atau bahkan sebagian besar, kita usahakan informasinya pun masih cukup besar gitu ya untuk kita manfaatkan atau kita cari informasinya atau kita analisis. Gitu ya. Saya nggak akan menjelaskan lebih jauh secara teorinya ataupun penggunaannya. Silakan teman-teman yang mau nyoba-nyoba tinggal download aja tadi yang di GitHub saya. Di situ saya udah buat skrip-skripnya ya. Nah, di PCA juga digunakan untuk menghilangkan multikolinearitas. Ya, karena tadi banyak variabel yang berkorelasi, maka kita bisa gunakan PCA untuk membuat beberapa variabel yang jumlahnya sama dengan variabel awal menjadi tidak berkorelasi. Ya, nah ini setelah saya yang di kiri ini yang masih ada korelasinya, masih variabel awal gitu ya. Kemudian ini variabel atau principal komponen ya. Nah, kita lihat di sini nggak ada yang signifikan sama sekali nih. Tentu ini signifikan karena dengan variabel yang sama gitu ya. Tapi di sini sudah tidak ada korelasi sama sekali. Itu ya. Nah, dari PCA sendiri, kalau saya baca di bukunya yang Pak Macik itu, di sana menggunakannya SVD, Singular Value Decomposition ya, kalau nggak salah saya lupa. Tapi saya nggak tahu caranya. Yang jelas di R ada cara langsung dari PCA menjadi biplot gitu ya. Mungkin sama gitu ya. Saya jujur aja kalau secara teori kurang ngerti. Jadi ini visualisasinya, visualisasi dari biplot ini hasilnya gitu ya. Jadi dari sekian banyak variabel gitu ya, divisualisasikan menjadi 2 dimensi ya. Makanya dengan di sini dipilih principal komponen 1, PC1, ini PC2. Dengan dua principal komponen ini sekitar 44% gitu ya, informasi yang didapatkan. Tentu tidak harus PC1 dengan PC2. Kalau teman-teman mau yang lain PC1 dengan PC3, lihat hasilnya kayak gimana dan seterusnya, itu bisa. Tapi di sini saya coba PC1 dengan PC2 saja. Nah, kita lihat kalau ini nama-nama variabel nih yang merah. Yang merah ini nama variabel, kemudian ini nama datanya, nama row-nya, channel. Nah,
ada 4 sebenarnya yang bisa kita interpretasikan dari biplot, tapi mungkin nggak saya sebutin semua. Yang pertama pastinya lihat korelasi ya. Kalau tadi kan menggunakan matriks ya. Nah, kalau dengan ini kita bisa lihat kalau semakin kecil sudutnya antar variabel ini, berarti mereka korelasi, saling berkorelasi. Semakin kecil semakin tinggi, semakin mendekati 0 derajat ya semakin tinggi. Nah, seperti ini tadi penghasilan per video dengan paparan. Tadi kan mendekati 1 ya korelasinya. Maka ini vektornya juga makin sempit gitu ya. Semakin mendekati. Kalau dua variabel ini vektornya mendekati 90 derajat, misalnya usia channel dengan penghasilan per bulan, penghasilan bulanan mendekati 90 derajat, berarti ini sudah jelas korelasinya sangat kecil dan tidak signifikan, gitu ya. Kalau misalnya mendekati 180 derajat, gitu ya, berlawanan arah, berarti ini berkorelasi kuat tapi secara negatif. Kalau yang searah positif. Nah, kalau semakin panjang garis atau vektor variabel ini, berarti varian atau ragam dari variabel tersebut sangat besar. Gitu ya. Sedangkan posisi dari channel-channel ini semakin dekat berarti mereka mempunyai kemiripan. Seperti itu. Nah, hasil dari komponen utama tadi kan kita punya 8 variabel numerik gitu ya. Nah, PCA juga kan membuat 8 prinsipal komponen. Jadi jumlahnya sama, tapi kita tidak akan gunakan semuanya. Kenapa? Karena supaya mempermudah dan memperingan prosesnya. Sedangkan informasi yang kita dapatkan juga tidak akan jauh berkurang gitu ya. Jadi biasanya kita diminta pilih berapa sih prinsipal komponen yang mau kita gunakan gitu ya. Ada beberapa metode, kalau nggak salah ada 3 metode, tapi saya pakai yang salah satu metode ini adalah kumulatif proporsi dari ragamnya. Ya. Jadi biasanya kalau di referensi seperti Joliffe itu mereka bilang 0,7 tuh udah bagus. Tapi saya di sini pakainya yang di atas 0,8 atau 0,85. Akhirnya saya dapatlah 4 komponen utama. Jadi dari 8 variabel numerik yang kita punya, maka sekarang saya cukup gunakan 4 variabel aja. Berarti 50%-nya. Jadi resource komputasi saya waktu melakukan analisis juga berkurang gitu ya. Lebih memudahkan. Nah, berikutnya oh ya, ini saya masih punya waktu berapa menit ya? Sampai 15:10, Kang. 15:10 ya, oke. Saya kecepatan nggak ya? Enggak, Kang. Kalau ada yang misalnya saya kecepatan, boleh langsung open mic aja bilang, Mas kecepatan boleh diturunin temponya gitu, nggak apa-apa. Oke, Kang. Oke. Nah, berikutnya saya coba melakukan analisis gerombol. Saya pengen tahu dari 246 channel yang saya dapetin datanya, kalau saya kelompokin seperti apa sih kelompoknya gitu ya. Misalnya ada channel yang memang ini channelnya tinggi banget nih, entah dari subscribernya atau penghasilannya atau jumlah video yang diuploadnya gitu ya. Atau seperti apa kelompok-kelompok yang bisa terbentuk gitu ya. Nah, di metode yang ada di statistik gitu ya. Nah, ini salah satu metode machine learning sebenarnya. Kemarin Mbak Else bilang mungkin metodenya bisa machine learning gitu ya. Nah, ini saya coba selipin di sini metode-metode machine learning. PCA juga sebenarnya salah satunya. Jadi kalau ada orang yang bilang machine learning itu nggak ada statistiknya, ya berarti dia belum pernah belajar statistik atau belum pernah belajar machine learning. Jadi regresi juga termasuk machine learning. Cuman orang
nggak mau cenderung nggak mau mengakui itu sebagai machine learning kalau regresi gitu ya. Tapi mereka lebih mengakui itu sebagai statistical learning gitu ya. Jadi mereka kalau yang machine learning tuh yang random forest, XGBoost dan sebagainya. Oke, nah sebelum masuk ke analisis gerombol atau analisis clustering, saya coba sedikit ngebahas tentang konsep jarak. Ya, yang paling umum dipakai jarak itu Euclidean. Ini menghitung jarak. Nah, jarak ini bisa nantinya diartikan sebagai dissimilarity atau ketidakmiripan. Ya. Jadi, misalnya seperti ini. Ada 3 orang, ya. Kita ingin lihat seperti apa sih kemiripan mereka, ya. Berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Yang bisa kita gunakan di sini adalah variabel numerik. Ya, kalau misalnya seperti jenis kelamin atau nama apa istilah marga, nah itu nggak bisa pakai Euclidean, gitu ya. Kecuali dibuat sebagai variabel dummy misalnya. Oke, nah misalnya ini data-datanya nih. Ani tingginya 160 cm, Benny 180, Carla 180, gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk melihat ketidakmiripan, gitu ya, kita hitung berdasarkan rumus ini. Ya, jadi dengan variabel yang sama kita hitung. Jadi tinggi badan Ani, misalnya saya ingin lihat kedekatan atau kesamaan atau bisa kita bilang juga ketidaksamaan Ani dengan Benny. Ya. Kita lihat 160 dikurangi 180 dikuadratkan, kemudian 80 dikurangi 70 dikuadratkan, ditambah 36 dikurangi 40 dikuadratkan. Kemudian di akar, di square. Kemudian kita dapat hasilnya 22,72. Kemudian Ani dengan Carla juga begitu, kita dapat 29,68. Benny dan Carla kita lihat kemiripannya 11,18. Semakin kecil ya, semakin kecil nilai jarak, ini kan jarak ya. Semakin kecil jarak Euclideannya berarti semakin mirip atau semakin dekat gitu ya. Berarti yang paling dekat di antara ketiga orang ini adalah Benny dengan Carla gitu ya. Dari segi tinggi badan, berat badan, dan usia. Sedangkan Ani, kita lihat Ani dengan Benny dan Ani dengan Carla ini relatif lebih jauh, lebih besar. Ya. Jadi Ani mungkin nggak terlalu akrab dengan Benny dan Carla, tapi Benny dan Carla lebih akrab. Mungkin bisa kita artikan seperti itu. Tapi ini berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia, gitu ya. Bukan berdasarkan emosi ya, bukan pertemanan. Itu. Nah, yang dilihat dari konsep clustering itu adalah jarak. Jadi kita ingin mengecilkan jarak antar individu yang sama, itu yang mirip. Kemudian kita ingin memaksimalkan jarak antar klasternya, antar kelompoknya. Gitu. Jadi di dalam kelompok ini kita ingin semirip mungkin, gitu ya, orang-orangnya atau individu-individunya. Sedangkan antar gerombol atau antar klaster kita ingin semakin jauh, semakin beda orang-orangnya. Misalnya kalau ada mahasiswa ada yang ini orang-orang atau mahasiswa yang senangnya jalan-jalan, nonton gitu ya. Terus ini ada yang kutu buku banget misalnya gitu ya. Mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Jadi seperti itu konsep dari clustering. Nah, makanya kenapa kita membahas jarak, karena ini menggunakan jarak. Jaraknya sendiri banyak sebenarnya. Selain Euclidean ada Mahalanobis, ada Jacquard dan seterusnya. Saya juga nggak hafal, tapi biasanya yang paling umum digunakan adalah Euclidean. Nah, metode clustering sendiri kan sebenarnya ada secara garis besar ada 2. Ada hierarchical, ada yang non hierarchical. Kalau hierarchical ya kita bebas aja dulu kasih ke sistem, ke software. Nanti software yang bakal ngasih tahu
biasanya munculnya dendrogram namanya, seperti pohon gitu dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian dipisahkan kira-kira jadi berapa. Gitu. Jadi kita nggak nentuin dulu nih ada berapa klaster yang akan terbentuk. Sedangkan di sini saya gunakan metodenya K-means yang non hierarchical. Di K-means kita dituntut untuk menentukan berapa klaster yang ingin dibentuk. Sedangkan biasanya kita memang nggak tahu kira-kira ada berapa klaster gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada subject matter expert atau orang yang sudah punya pengalaman, punya pengetahuan di bidangnya gitu ya, sudah expert lah di bidangnya, mereka bisa tahu oh ini kira-kira dibagi 3 aja atau oh ini 5 aja. Nah itu kita bisa gunakan pertimbangan itu. Tapi kalau kita nggak punya patokan di awal, beberapa metode penentuan banyaknya klaster. Ada 3 sebenarnya, termasuk di buku yang kemarin baru dibuat sama Pak Bagus, Dewi dan Gary, teknik eksplorasi data menggunakan R dan Python. Itu disebut 3. Ada metode elbow atau script plot. Yang kedua ada metode silhouette. Kemudian yang ketiga ada gap statistik. Nah saya di sini pakai 2 aja. Kenapa? Karena gap statistik ini prosesnya lama banget pas nyoba gitu ya. Jadi saya gunakan 2 aja. Tapi nggak harus 2 dipakai. Boleh nggak kalau cuma 1 aja? Boleh. Tinggal pilih mau yang mana yang kita yakini gitu ya. Tapi kalau misalnya ya udah deh saya mau lihat dulu deh gitu ya. Dari semua metode mana yang paling bagus atau paling meyakinkan gitu ya. Kalau dari metode elbow atau script plot ini, penentuan banyaknya klaster itu dilihat dari perubahan gitu ya. Dilihat dari perubahannya. Dari misalnya dari sini ke sini, kemudian ini kecil nggak perubahannya atau landai nggak gitu ya. Nah ini curam lagi, ini sedikit lebih landai, ini landai, curam lagi dan seterusnya. Nah metode elbow ini atau script plot ini menggunakan total within some square. Jadi semakin besar atau semakin banyak klasternya, maka dia akan semakin kecil. Akan terus ke bawah nih, semakin kecil mendekati 0 gitu ya. Semakin kecil. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah perubahan. Kita harus jeli melihat perubahan gitu ya di sini. Nah, makanya kenapa metode elbow sering juga disebut terlalu subjektif. Tergantung dari analisnya menentukan berapa. Kalau misalnya yang punya pengalaman atau punya pengetahuan mungkin bisa, oh ini kayaknya di 2 aja deh atau di 3 aja. Tapi kalau misalnya itu saya sendiri kalau ngeliat gini ini agak ragu nih. Ini saya di berapa ya? Di 2, di 3 atau di 4 nih gitu ya. Ternyata kalau misalnya pakai elbow saya nggak terlalu yakin gitu ya. Kalau misalnya 1 bisa aja 1, berarti kalau dia 1 nggak ada klaster gitu ya. Berarti kita mengambil sampel dari populasi yang sama gitu. Dan tidak ada perbedaan antar individu yang signifikan. Nah, kemudian coba saya buat metode siluet. Saya lihat, oh ternyata kalau metode siluet itu semakin besar ya, semakin besar nilai average silhouette width-nya, maka itulah banyaknya klaster yang disarankan oleh metode siluet. Ya, di sini hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin ini jadi sedikit agak terintervensi dari sini. Oh, ini 2 mungkin bisa lah gitu ya. Ini dari 1 kemudian di sini agak sedikit melandai gitu. Berarti oh ini di 2 aja. Tapi mungkin kita juga nggak harus plek mengikuti ini gitu ya. Nggak harus benar-benar ngikutin ini. Kalau kita lihat di sini oh ini turun-turun naik, di 6 dia naik lagi gitu ya. Tapi di 10 dia paling tinggi di antara yang lain gitu ya selain 2 dan 3. Ya mungkin bisa juga saya pakai 10 misalnya ya. Tuh, tapi kita coba pakai ini aja 2. Ya, jadi banyaknya klaster atau K-nya untuk K-means maka saya gunakan 2 di sini. Nah, saya coba running clustering menggunakan data PCA ya yang 4
prinsipal komponen tadi saya running dengan metode clusteringnya K-means, kemudian K-nya 2 gitu ya. Nah, saya dapat seperti ini. Jadi ternyata dari 2 cluster ini cukup jomplang jumlah membernya gitu ya, banyaknya anggota cluster. Kalau di sini berarti banyaknya channel nih. Di cluster 1 ada 30 channel atau akun channel YouTube. Kalau di cluster 2 ini 216 gitu ya. Ada sekitar 87% atau 88%. Tapi banyaknya anggota banyaknya anggota cluster atau banyaknya individu dalam satu cluster itu tidak bisa menjadi patokan apakah cluster ini cukup bagus atau enggak, gitu ya. Karena kita sudah menggunakan 2 ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang membuat ini member di sini terlalu sedikit gitu. Misalnya ya, ada yang cuma 5 misalnya atau cuma 3 gitu ya. Ini terlalu sedikit nih, coba aja digabung, berarti clusternya bisa dibikin lebih sedikit gitu ya K-nya, atau kita buat banyak aja sekalian gitu. Kita lihat hasilnya. Jadi kita coba satu-satu, tambahin lagi K-nya, hasilnya kayak gimana, K-nya tambah lagi hasilnya seperti apa. Nah, tapi karena di sini kita sudah tentukan 2 saja clusternya, maka kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kita visualisasi clusternya seperti ini. Jadi yang merah atau pink ini cluster 1, ini cluster 2 yang biru. Ya. Yang biru ya ini semakin padat ya karena banyak banget. Tapi yang ini nih, ini cluster 2 tadi membernya sedikit-sedikit, dan ternyata kalau kita lihat Atta Halilintar, Deddy Kobuzer, kemudian Indosiar, kemudian ini apa ya, MNC TV, Kerajinan, dan seterusnya, Ricis juga ada di sini di cluster 1. Nah ini kalau menurut saya ini sepertinya channel-channel yang sudah sangat terkenal lah gitu ya. Jadi ini sepertinya ini lebih tinggi daripada yang ini gitu ya. Nah ini kalau ini ada titik yang lebih besar, ini namanya centroid. Ya, jadi titik tengahnya di sini. Ini mungkin titik tengahnya sekitar di sini, cuma nggak kelihatan karena ketutup. Ya ini tuh tengah-tengah nih dari sini ke sini. Nah ini ada yang bertindih seperti ini. Jadi kalau dihitung jaraknya dari sini ya, yang titik ini ke sini ke centroid, kemudian titik ini ke centroid yang di sini. Ini ternyata lebih dekat ke sini, mungkin bedanya sangat kecil gitu ya. Ini lebih sedikit ke sini. Gitu. Karena ini cuma 2 dimensi ya. Kita bayangkan karena tadi ada 4 dimensi gitu. Nah, kalau ini cuma 2 dimensi, kalau tanya kok ini malah lebih dekatnya ke sini sih, bukan ke sini, padahal secara visualisasi ini jelas lebih dekat. Ini karena visualisasinya cuma 2 dimensi gitu ya. Kalau kita puter jadi 4 dimensi mungkin atau 3 dimensi, ceritanya mungkin beda gitu ya. Jadi yang yang ujung biru di sini pasti lebih dekat ke sini. Kalau kita buat dimensinya lebih besar visualisasinya. Nah, proses atau tahapan yang paling menarik dan menantang ketika membuat clustering itu adalah pembuatan profil cluster. Jadi kita nggak cukup membuat clusternya, oh udah nih ini 1, ini 2 gitu ya. Oh atau jadinya di cluster 1. Kemudian yang lain adanya di cluster 2. Nggak cuma segitu. Kalau khususnya di dunia bisnis ya. Ketika di industri, di pekerjaan, kalau cuma gitu doang ya buat apa gitu. Karena ujung-ujungnya harus menghasilkan duit gitu ya, ada actionnya. Jadi kita buat rata-rata dari setiap variabel yang kita gunakan. Gitu ya. Jadi berdasar per cluster, kemudian ini rata-ratanya variabel. Ini variabel yang kita gunakan untuk clustering. Ya, tadi kita PCA dulu. Kemudian ini nilai rata-ratanya. Nah, yang warnanya agak kuning, ini kecil-kecil nilainya, lebih rendah dibanding dengan yang hijau ini. Misalnya, yang cluster 1 jumlah subscribernya sekitar 10 juta. Ya, lebih dari 10 juta. Sedangkan di cluster 2 rata-rata di 3,9 juta.
gitu ya. Jauh, perbedaannya cukup jauh. Kemudian usia channelnya 4,7 tahun, sedangkan di cluster 2 ini 5 tahun. Jadi bedanya sekitar mungkin setengah tahun ya, 0,6 setengah tahun. Kemudian view atau jumlah view totalnya yang di sini 2 juta ya. Di sini maaf ini salah. Ya, ini 678. Ini 678 juta. Ini 2000. Berarti ini 2 M. Ya, sekitar 3 miliar rata-ratanya view-nya. Ya, jadi di seluruh video di total view-nya untuk satu channel itu rata-rata di kelas 1 sekitar 2,8 miliar. Tuh ya. Atau 2.880 sekian juta. Kemudian jumlah video yang diupload atau yang sudah dipublish. Kita lihat di sini rata-rata 10 video. Ya mungkin ada yang banyak banget ya, selain misalnya kayak Atta Halilintar udah ratusan gitu ya. Tapi ini rata-ratanya. Rata-ratanya di sini 10, di sini 3. Gitu ya. 3 video. Jadi yang cluster 1 ini sebagian besar variabelnya ini rata-ratanya jauh lebih besar dibanding cluster 2. Tuh. Berarti nah, disinilah yang harus kita kreatif. Saya juga masih harus belajar, sering belajar ketika membuat profile. Ya. Karena ini berhubungan dengan kreativitas, pengalaman, dan pengetahuan. Gitu ya. Mungkin kalau kayak gini aja, ya kalau saya sih karena masih belajar juga, agak kurang paham dengan channel YouTube gitu ya, belum berpengalaman. Ya saya sih cukup bilang bahwa ini cluster 1 adalah cluster yang kastanya lebih tinggi. Gitu ya. Sedangkan cluster 2 ini kastanya lebih rendah karena dia cuma lebih tinggi di usia. Berarti mereka sebenarnya udah cukup lama, bedanya rata-rata sekitar setengah tahun, tapi tidak bisa mengalahkan yang di cluster 1 rata-rata ya. Berarti ini ada di cluster 2 ini channel-channel yang mungkin kurang terkenal lah gitu ya. Kalau kita bagi kasta ya ada kasta 1 dengan kasta 2. Kasta 2 ini yang lebih rendah, kasta 1 yang lebih tinggi gitu ya. Itu tergantung dari kreativitas analis gitu. Nah, teman-teman yang nantinya mungkin ingin bekerja gitu ya, menjadi data analis dan nantinya akan ya mungkin menggunakan metode ini, nah ini harus mulai belajar dari sini. Enggak harus cuma dengan cluster, mungkin dengan metode analisis yang lain harus mengasah kreativitas. Karena ya mau tidak mau pengalaman sangat berpengaruh gitu ya. Gitu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada gimana moderator, ada sesi tanya jawab? Wah, terima kasih banyak Kang atas materinya. Nah, jadi kita bisa tahu nih data-data YouTuber Indonesia, terus juga penghasilan, terus kita juga bisa mungkin ya jadi saintis data scientist sambil jadi YouTuber juga. Nah, buat pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian? Sebelumnya saya izin stop sharing dulu ya. Oke, Kang. Nah, ini udah ada pertanyaan yang pertama, Kang. Dari Putri Perdanti, angkatan 56. Assalamualaikum, Kang. Saya Putri dari Statistika 56. Mau bertanya, kira-kira informasi apa sih yang dibutuhkan pihak YouTube yang bisa kita berikan sebagai statistisi? Terima kasih. Informasi apa yang dibutuhkan pihak YouTube ya? Berarti ibarat ya katakanlah kita sebagai analis atau konsultannya YouTube gitu ya. Ya. Pertama sekali lagi mohon maaf saya bukan
YouTuber atau yang ahli di YouTube gitu ya, di channel YouTube, di sosmed YouTube. Tapi sebenarnya banyak informasi yang bisa atau bahkan mereka butuhkan. Siapapun ya, orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang zaman sekarang kan sudah industrinya 4.0 atau bahkan sudah mendekati 5.0 gitu ya. Jadi kreativitas kita itu sangat menentukan. Ya kalau misalnya YouTube, mereka sih sudah punya orang-orangnya sendiri biasanya analis yang dedicated di sana. Ya kurang lebih mungkin kalau mereka mengkategorikan atau kita bisa bilang juga mengclustering penonton gitu ya. Makanya kenapa ketika kita membuka atau menonton video sering sekali muncul iklan gitu ya. Nah, penghasilan YouTube itu kan dari iklan. Jadi ada perusahaan misalnya ya aplikasi game atau produk-produk yang lain gitu ya. Mereka memasang iklan di YouTube ketika orang yang pas, maka itulah orang yang harus apa istilahnya ya, dikasih iklan gitu ya. Jadi gitu. Mereka lebih mengkategorikan atau mengklasifikasikan orang-orang, oh ini kira-kira orang ini kalau misalnya kasih lihat iklan ini bakal tertarik nih beli gitu. Nah, jadi selain clustering mungkin bisa dilanjutkan dengan prediktif gitu ya. Sebanyak mungkin sih kalau informasinya banyak banget yang dibutuhin. Ya. Gitu. Kalau dari YouTube-nya ya. Tapi kalau misalnya yang YouTube di sini maksudnya adalah yang punya channel, mungkin lebih ke konten. Kalau kita menjadi konsultan YouTuber ya, influencer. Yang gak harus cuma di YouTube sih. Influencer sekarang kan banyak banget, ada di Instagram, ada di TikTok gitu ya. Ya walaupun saya nggak pakai juga TikTok. Analisisnya atau informasi yang bisa kita berikan yaitu misalnya konten apa nih yang menarik gitu ya. Jadi harus pandai-pandai memperoleh atau mencari informasi, mencari data gitu ya. Kemudian kita analisis, oh ini konten yang harusnya Anda buat, kontennya harus baiknya seperti ini gitu ya. Kemudian siapa yang kompeten, misalnya kalau harus mengundang narasumber misalnya gitu. Itu sih mungkin. Baik, Putri, apakah pertanyaannya udah terjawab dengan jelas? Kalau oke, sudah jelas. Jadi ini tadi ada yang udah raise hand, yaitu Bang Ahmad Ismail Mufrodi dari angkatan 54. Bisa di unmute suaranya Bang kalau ingin bertanya langsung. Oke, izin nanya langsung ya. Halo Kang Aep. Oke, jadi kan tadi Kang Aep lebih banyak bahas di unsupervised learning ya. Ini saya mungkin pengen nanya ke supervised learning aja ya Kang ya. Kan biasanya sebelum kita ke modeling itu biasanya kita ngelakuin feature selection ya. Nah beberapa kali nih saya sendiri gitu sebelum ngelakuin feature selection nih ada dugaan gitu, wah peubah ini kayaknya berpengaruh nih ke peubah responnya. Nah tapi pas kita masukin ke feature selection ternyata peringkat peubah itu tuh rendah gitu Kang. Nah kalau menurut Kang Aib sendiri berdasarkan pengalaman juga, itu kira-kira yang nyebabin hal itu tuh apa Kang? Terus sebaiknya kita tetap masukin dia karena menurut kita itu dia berpengaruh nih mestinya gitu, atau juga kita pure pakai hasil dari feature selection. Itu sih Kang paling. Pertama, penyebabnya apa ya? Kalau misalnya ditanya penyebab,
Eh, ya hubungannya pasti dengan data dan sampel gitu ya. Kalau menurut saya, sepertinya bisa jadi karena sampelnya tidak terlalu representatif gitu ya, atau memang kondisi realnya memang sudah seperti itu gitu. Jadi bisa jadi kita berpendapat bahwa oh ini harusnya signifikan, tapi karena masyarakat, kalau misalnya datanya misalnya data tentang sosial gitu ya, masyarakat ini kan udah dinamis misalnya gitu ya, ya bisa jadi tadinya signifikan jadi tidak signifikan gitu. Terus kalau misalnya ya banyak sih ya faktornya sebenarnya, ya baik lagi tergantung data, yaitu representatifnya, pemilihan sampelnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya labelingnya manual, ya bisa jadi karena subjektivitas labeling. Labeling itu maksudnya yang kategori Y-nya gitu ya. Begitu. Kalau misalnya apa ya? Tadi kalau misalnya tadinya harusnya signifikan, tapi kita yakin signifikan, tapi ternyata enggak. Apakah harus tetap dimasukkan gitu ya? Iya, Kang. Oke. Ini saya mengutip dari Pak Bagus. Dulu sempat bilang juga. Jadi dulu pernah jadi asisten trainingnya Pak Bagus dan ada yang bertanya seperti itu. Misalnya ya, mohon maaf dari segi gender misalnya, jenis kelamin. Menurut kita jenis kelaminnya harusnya berpengaruh signifikan. Tapi di data ketika kita misalnya katakanlah membuat decision tree atau regresi logistik misalnya, di sana hasilnya ternyata misalnya di decision tree nggak signifikan nih, variabel gender nggak ada gitu ya, nggak masuk. Nah, kalau memang kita yakin atau berpendapat bahwa ini harusnya masuk gitu, gender ini tetap harus dimasukin. Nah, kita bisa pecah datanya menjadi berdasarkan gender. Itu menurut Pak Bagus dulu. Jadi datanya kita pisah dua, gender laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika membuat model, katakanlah misalnya contohnya decision tree gitu ya, gender ini udah nggak dimasukin lagi. Karena ini sudah kita anggap signifikan, maka dia akan membedakan gitu kan. Ya mungkin hasilnya bisa jadi sama nih. Kalau memang dia benar-benar nggak signifikan, berarti data yang gender laki-laki yang sudah kita pisah dengan data gender perempuan ketika membuat decision tree, ya mungkin sama jadinya. Karena tadi nggak signifikan gitu. Bisa dilihat dari sana. Oh ini kalau memang masih kekeh pengen masukin ya udah masukin. Tapi dengan cara seperti itu. Membagi. Itu yang saya tahu sih. Oke, siap. Nuhun Kang Naib. Sama-sama. Berikutnya ada pertanyaan nih di kolom chat, yaitu dari Kak Inaya, angkatan 55. Assalamualaikum Kang, saya Inaya Statistika 55. Punten mau nanya, bisa gak Kang kita forecast viewers dari video yang sebelumnya? Terima kasih Kang. Forecast ya. Forecast atau prediksi mungkin ya. Kalau nge-forecast kan berarti dengan video yang sama kita forecast di berikutnya, misalnya 2 bulan lagi nih video viewernya berapa misalnya gitu. Tapi kalau misalnya kita buat video baru kemudian kita upload, kira-kira berapa nih bakal ada viewers atau yang bakal nonton dengan video baru yang kita upload ini, misalnya gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan kasus pertama ya bisa aja kita forecast gitu ya. Tentu dengan menambahkan faktor-faktor lain gitu ya. Misalnya ya katakanlah kondisi atau kebutuhan tentang kontennya gitu ya. Misalnya orang nyari tentang apa gitu ya. Nah, itu bisa jadi faktor untuk memforecast. Tapi kalau misalnya kasus yang kedua, kita upload foto kontennya misalnya A gitu ya, tentang A. Kita ingin tahu kira-kira ini
berapa sih kira-kira viewersnya. Ya viewers ini memang penting sih buat influencer channel YouTube. Mana ya? Bisa kita gunakan metode statistik, misalnya yang paling mudah ya regresi gitu ya, regresi dengan faktornya adalah kontennya. Jadi kontennya apa ya, tentang apa gitu kategorinya, kemudian tanggalnya, kemudian setelah berapa lama gitu ya. Kalau baru upload sih mungkin nggak bakal langsung ada gitu ya, nggak bakal langsung banyak maksudnya. Tapi kalau misalnya kita lihatnya setelah 1 bulan kira-kira viewersnya berapa, nah itu juga perlu jadi pertimbangan. Tuh. Jadi kalau biasanya orang ngelihat video itu dari judulnya, ya judul videonya di YouTube. Ya mungkin ada aja kadang orang yang bikin judulnya apa tapi kontennya apa gitu. Nah itu bisa jadi juga gitu. Misalnya oh ini lagi hype atau lagi trending tentang topik A misalnya gitu. Tapi padahal kita lagi udah bikin video yang kita mau upload tapi topiknya B gitu. Nah itu ya bisa aja kayak kita ngebuat hashtag tapi isinya sebenarnya beda gitu. Nah itu bisa jadi juga dibuat sebagai faktor untuk prediksi, sebenarnya bukan forecast ya yang saya tahu. Itu. Oke Kang, terima kasih. Nah, untuk teman-teman atau kakak-kakak yang lain, masih adakah yang ingin bertanya? Kalau masih ada, bisa di-unmute, langsung bertanya sama Kang Aibnya. Sambil nunggu yang mau nanya, saya izin tutup videonya dulu. Mungkin gak ada lagi ya yang ingin bertanya. Terima kasih Kang atas penyampaian materinya. Saya Ari Wijaya selaku moderator. Saya kembalikan kepada MC kita. Oke, terima kasih Ari. Nah, gimana nih teman-teman materinya tadi? Menarik sekali ya untuk kaum milenial zaman sekarang itu. Oh iya teman-teman, diingatkan lagi, untuk presensi kehadiran bisa klik di kolom chat ya. Nah, sebagai bentuk perayaan hari ulang tahun GSB, akan ada awarding yang akan diberikan kepada mahasiswa Statistika IPB yang kemarin udah antusias banget nih masang Twibbon di Instagram masing-masing. Nah, akan ada awarding untuk Twibbon dengan caption terbaik dan Twibbon terfavorit. Nah, pada penasaran nggak? Penasaran kan? Nah, langsung aja ya. Yang pertama, awarding untuk 3 Twibbon dengan caption terbaik. Yang pertama, jatuh kepada Aska Al-Askia, Statistika 56. Yang kedua, Arta Nur Muhammad, Statistika 55. Yang ketiga, Asti Nuswantari, Statistika 54. Kemudian untuk awarding kedua yaitu Twibbon terfavorit jatuh kepada Muhammad Ziaul Firdaus, Statistika 56. Selamat kepada para pemenang. Nanti hadiahnya bisa diminta di panitia ya, atau menghubungi panitia. Terima kasih kembali Bu Cici. Nah,
Sekarang teman-teman kita udah berada di penghujung acara. Nah, terima